Bapak Lukman selaku koordinator penyuluh pertanian, kepada Bapak Rukito selaku tuan rumah dan Bapak anggota kelompok tani RT 03 dan kelompok tani dalam hal ini mungkin diwakili dari RT 04 oleh Pak Sis ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan suatu nikmat kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutin yaitu pertemuan kelompok tani yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, yang seharusnya adalah malam tanggal 10 mengingat kemarin ada pemilu sehingga kita diundur sampai malam minggu atau tanggal 12. Di sini yang pertama saya mewakili daripada Bapak Rukito selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada kita semua, dan Bapak Rukito juga mohon maaf apabila dalam menyiapkan tempat menyambut kita semua Bapak Rukito banyak kekurangan sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyita waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca kitab. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk pada malam hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua RT kepada Pak Marles, kami silakan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana telah beberapa tahun yang lalu, yaitu pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan RT yang sekiranya biasanya tanggal 10, makanya diundurkan sampai tanggal 12. Justru ada sesuatu dan lain-lain. Selamat malam dan selamat bertemu kembali sama Bapak Lukman yang pada kesempatan ini berkenan hadir dalam rangka menghadiri ataupun undangan dari Pak Ketua Kelompok Tani Pak Rukito, yaitu dalam acara pertemuan rutin RT 03. Ada pun beberapa nanti yang disampaikan oleh Pak Lukman. Marilah kita bersama Bapak-bapak untuk mendengar dan menyimak apapun dari dikeluhkan dari Pak Lukman. Mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Kelompok Tani pada Pak Rukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak RT, yang terhormat Bapak Lukman dari Dinas Pertanian, Bapak-bapak semuanya yang kita tidak akan sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah selalu kita menjadi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga pada saat ini kita semua bisa meluangkan waktu memenuhi undangan atau yang sudah jadi kesepakatan pertemuan rutin tiap sebulan sekali. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin dari saya keluarga dalam menyambut kehadiran bapak-bapak semua kurang berkenan. Sekali lagi kami keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya sesuai dengan acara yang bulan yang lalu pertemuan bahwa kita mau diadakan sosialisasi
masalah kartu tani. Nah, nanti sepenuhnya mohon nanti Bapak Lukman untuk menjelaskan. Kalian mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kayak kemarin itu yang tani porang Pak, mungkin ada nanti caranya seperti apa, bagaimana, mungkin nanti bisa tolong disampaikan. Selanjutnya ada sedikit mungkin belum tersinggung tadi dari Pak RT, berhubung ini pertemuan rutin seluruh RT. Maaf nih Pak Cis, untuk RT kita rasanya ada lampu yang pada mati. Nah, perlu kita sampaikan, sebelah ujung sana beberapa titik lampu yang telah mati. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dirembuk. Kalau setuju ya kita manfaatkan yang telah kita sepakati atau kita iuran untuk listrik. Nanti kita harus mendatangkan dari PLN atau yang udah langganan biasa Mas dari ya biar dikontak sama Pak Maret atau Wahyu bisa untuk memenuhi jalan yang gelap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada yang perlu kami sampaikan bisa kami lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan, karena kurang mohon maaf. Kita akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Rudi Ketua Pelanggan ini. Acara berikutnya yaitu kita langsung kepada dialog. Sementara untuk laporan khas nanti di akhir, mengingat dialog ini saya rasa itu yang lebih penting dan kayak Pak Buman juga perjalanannya jauh. Jadi setelah dialog ini untuk hal yang lain nanti bisa kita setelah acara dialog. Ya, ada yang lupa kami sampaikan bahwa untuk kelompok tani maju bersama punya program, maaf ini kami lupa, punya program ingin buka sawah atau cipta sawah. Nah, sesuai dengan rencana kita atau petunjuk dari Bapak Lukman, kita harus mengajukan proposal. Nah, proposal ini diajukan, tadi ada reses DPR, kebetulan persyaratan seperti kemarin kami mohon maaf pinjam KTP Bapak-bapak semua. Untuk memenuhi persyaratan harus dilampirkan fotokopi KTP. Nah, hal ini untuk proposal sudah kami sampaikan, mudah-mudahan terkabulkan. Tadi pada waktu sore tadi tempatnya Pak Sis ada pertemuan reses DPR, kebetulan dan kesempatan kami sampaikan kepada Ibu Rida dari DPR. Mungkin selanjutnya nanti yang lebih mendetail atau yang lebih jelas nanti Bapak Lukman yang bisa menyampaikan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati seluruh hadirin, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, Pak Lif. Kesehatan dan kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam kegiatan pertemuan rutin kelompok tani maju bersama. Mungkin langsung saja Pak, saya ingin menyampaikan tentang penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Nah, tadi sudah kita laksanakan pembagian secara simbolis dan ada beberapa Pak Yuli ya, ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Nanti ini yang sudah, saya mohon izin saya titip Pak, saya titip mohon disampaikan. Saya kasih juga tanda terimanya, begitu tanda terimanya. Tadi juga Pak sempat ada, nanti kalau ada yang tanyakan langsung aja Pak ya. Kalau apa yang saya jelaskan ada yang kurang paham atau bagaimana, mohon ditanyakan ke saya. Kalau saya bisa saya jawab, kalau saya tidak bisa ya PR buat saya. Nanti akan kami konsultasikan ke pimpinan begitu. Langsung saja Pak. Ini yang namanya kartu tani.
Ini yang namanya kartu tani. Pak, di dalamnya ini apakah ada uangnya Pak? Seperti BLT? Jawabannya tidak. Bukan ya? Saya jelaskan di sana. Apa itu kartu tani? Begitu. Ini adalah beberapa kondisi yang ada di kita Pak ya, terutama di Indonesia, baik Jawa maupun Kalimantan. Kondisi yang pertama, penerima subsidi itu belum terdata dengan baik Pak. Belum terdata dengan baik, jadi kami agak kesulitan. Apakah misalnya seperti sekarang ya, ada beberapa yang belum dapat, ada yang sudah dapat gitu. Seperti beliau, Bapak Ketua malah belum dapat, Pak Siswadi juga belum gitu. Jadi saya terus terang untuk Kecamatan Pajapat, alhamdulillah Desa Transiong itu desa pertama yang mendapatkan kartu tani. Jadi saya belum berani, mohon izin, saya belum berani menyampaikan ini ke desa lain karena saya takutnya dikomplain gitu. Kenapa kok? Wah, di sana sudah dapat, di sini belum gitu. Saya baru melapor ke Pak Camat kemarin. Melapor ke Pak Camat, dan Pak Camat waktu itu kami ada pertemuan, beliau menyanggupi akan melaksanakan pertemuan begitu dan menyerahkan ini secara simbolis di aula kecamatan. Beliau menyampaikan ke saya, Pak Mas Lukman, nanti insya Allah akhir November atau awal Desember kita bagi kartu taninya. Tapi kenyataannya saya tunggu sampai sekarang sudah tanggal berapa ini belum dibagi-bagi. Makanya saya inisiatif tadi ada DPR reses, saya izin sekaligus membagi ya. Akibatnya apa Pak? Kurang tepat sasaran Pak. Mohon izin, kurang tepat sasaran. Dan solusinya bagaimana? Kita data dengan NIK. Pak, kalau saya belum mendapat kartu tani, belum ada di data, bagaimana solusinya Pak? Silakan melapor ke saya atau penyuluhnya. Di sini penyuluhnya Pak Herman namanya. Ya, silakan melapor dengan cara bagaimana? Fotokopi KTP dan KK. Itu Pak ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa kondisi. Jadi verifikasi penyaluran kalau secara manual itu sulit Pak. Jadi pembayaran subsidi kurang benar. Kita laksanakan penebusan dengan EDC atau kartu tani. EDC itu yang Bapak lihat tadi itu, yang di video ada kayak ATM yang digesek itu, ya. Jadi itu, ya. Harapannya RDKK semua provinsi menggunakan sistem RDKK. Itu harapan tahun 2020. 2021 rencana akan diberlakukan, bukan akan diberlakukan ini. Pulau Jawa sudah berlaku. Apa dasar dilaksanakan atau diberi kartu tani? Itu dasarnya bab 3 pasal 5 ayat 2. Ada undang-undangnya Pak. Pupuk subsidi itu diperuntukkan untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan budidaya. Loh Pak, perikanan kok dapat pupuk subsidi Pak? Jawabannya iya. Karena di Pulau Jawa itu ketika kita budidaya perikanan ikan itu biasanya Pak Marles, mungkin Pak Marles pernah ke Jawa, kolamnya itu Pak ditaburi pupuk Pak sebelum ditebar benih. Itu ya, itu kenapa kok perikanan masuk dapat subsidi. Yang kedua bab 3 pasal 5, pupuk subsidi itu untuk petani yang telah berkelompok. Ya, ini perlu digarisbawahi Pak. Sini motor nuwun di mriki mawon. Yang telah berkelompok nggih. Jadi kalau belum berkelompok bagaimana Pak? Ya kita harapkan bisa kita ajak masuk ke kelompok kita Pak. Itu Pak Siswadi nggih. Nah, yang telah berkelompok dan menggarap lahan paling luas itu 2 hektar. Ingat, paling luas 2 hektar. Pak, misalnya ada pertanyaan Pak Marles misalnya tanya, Pak, saya punya lahan di Transition 2 hektar. Di Pasar Panas 2 hektar. Di Dayu atau di Tampa 2 hektar. Bagaimana Pak? Apakah bisa mendapatkan pupuk subsidi? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Disiasati. Menyiasatinya bagaimana? Boleh menggunakan, boleh menggunakan nama NIK-nya. Kan tadi saya bilang pakai NIK, ini NIK kan? Pakai NIK nomor induk kependudukan. Bagaimana Pak caranya? Pakai NIK-nya istri atau anak. Kalau yang lahannya banyak tersebar di beberapa kecamatan, kan banyak di sini Pak, baru gitu. Itu salah satu cara menyiasatinya. Kemudian yang bab 6 itu penyaluran pupuk subsidi dapat dilakukan dengan kartu tani. Jadi kedepannya mohon izin dan mohon maaf, kalau sampai belum punya ini, belum bisa membeli pupuk subsidi. Kecuali kalau non subsidi bagaimana? Ya terserah sembarang. Kalau non subsidi tidak apa-apa.
Itu Pak ya. Ini sosialisasi 2017 itu Pulau Jawa sudah semua Pak. Jabar, Jatim. 2018 Sumatera. Nun Sewu, kalau jenengan ada dari Lampung coba tanya. Sumatera itu sudah berlaku. Pulau Kalimantan, Kalsel sudah. 2019 itu seluruh Indonesia. 2020 harapannya kita juga karena ada pandemi akhirnya mundur 2021. Itu Pak ya. Bagaimana pendataannya Pak? Jadi pendataan RDKK dan usulan Kartu Tani itu penyuluh mendata untuk tingkat kecamatan Pak ya. Penyuluh mendata Pak. Mendata baru kita input. Setelah kita input apa yang diinput? Data NIK dan KK. Fungsinya KK untuk apa Pak? Di dalam KK ada nama ibu kandung. Kan biasanya kita banyak ya nama sama. Misalnya Pak Rukito. Di sini ada nama Rukito. Di Pasar Panas ada juga. Bagaimana cara membedakannya adalah nama ibu kandungnya. Nah, dari mana nama ibu kandung? Dari KK. Itu Pak ya, jelas ya? Ini admin. Kemudian dari kabupaten, dari rekapan kami itu akan disampaikan ke kabupaten.